Hai, kembali lagi bersama podcast ketika itu. Oke, malam ini aku mau sebenarnya bukan aku sih yang mau cerita, tapi ada teman aku. Dan aku nggak sendirian, aku bareng dua teman aku. Yang pertama siapa dulu nih? Mr. S. Mr. S. Oke, dan Mr. Mr. A. Oke, oke. Oke. Jadi si Mr. S ini dia punya kisah asmara dan dia mau cerita buat kita. Oke, Mr. S boleh cerita. Ya, kala itu pada tanggal 21 Maret 2001. Oke. Kisah cinta yang sudah lama tersimpan, sudah cukup lama. Perkenalan dari bulan 7. Ya, baru saat ini aku berani mengungkapkan kepadanya. Tapi semua itu berujung pada hal yang tidak pasti. Ya, bagaimana tidak? Selama ini dia seperti memberi harapan. Setiap hari, tiada hari tanpa dia. Semua chat, isu WA, dan DM IG penuh dengannya. Baik status saya juga yang selalu dikomentar olehnya. Yang mengatakan, ini jodohku. Yang dimana setiap aku menggombalnya, dia juga kembali balas gombalanku. Ya, pada saat 21 Maret itu, walaupun secara virtual, ya mungkin menurutnya itu tidak secara jantan, tapi aku hanya bisa melakukannya secara virtual, mengatakan isi hatiku kepadanya. Ya, dia yang bernama Resia, Nona Manis, yang Itu nama samaran kan? nama samaran. Oke. Lanjut. Dia Lanjut ya, santai. dia yang sering memanggilku cute. Cute. Abi. Dia Cute ya, tulisannya cute. ya mungkin Cute. Cute. Cute ini apa sih cute ini? Cute. Cute. Oke. dia juga sering mengatakan itu si ganteng. Ah. Ya, Salah berarti dia salah. seperti memberi harapan kepadaku waktu itu. Lalu terus gimana? Pada saat itu, saat aku mengungkapkan semuanya kepadanya, dia hanya berkata, kita sahabat saja. Waduh. Pada saat itu kembali aku bertanya kepadanya, kenapa kamu mengatakan bahwa kita hanya sahabat? Lalu dia menjawab, bila kita pacaran, pasti akan ada terjadi masalah. Dan bila masalah itu terjadi, bakalan ada rasa saling benci di antara kita yang menyebabkan hubungan kita bakalan berujung kepada kejauhan. Namun dia berkata, bila kita bersahabat seperti ini, tidak ada yang namanya putus hubungan, karena kita akan selalu berkawan dengan baik. Lalu aku kembali berkata kepadanya dan bertanya, lalu mengapa kamu selama ini memberi perhatian kepadaku? Seperti aku sudah merasa kamu memberi lampu hijau kepadaku. Tapi mau gimana? Dia juga tidak mau menjawab. Lalu pertanyaan terakhirku kepadanya, apakah kamu mau menerimaku? Apakah kamu menolakku? Atau kamu bilang tunggu dulu? Bila kamu bilang tunggu dulu, itu aku juga senang karena aku juga ingin kamu melihat perjuanganku bagaimana selama ini. Siap. Tapi kamu juga tidak mau menjawab. Kamu hanya berkata, tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Oke. Menurut Mr. A gimana tuh? Hanya Tuhan yang tahu. Berarti kita kirim chat buat Tuhan gitu, tanya Tuhan atau itu kan agak freak aja. Kalau menurut saya sih perempuannya sedikit freak ya. Dia dari manapun juga tidak mungkin kita mau menanyakan Tuhan, karena kalau dia taruh jawabannya di Google atau dia buat buku begitu tentang kisah cinta bersama Mr. S, kan bisa kan dia buat seperti itu, kan bisa tahu jawabannya. Atau mungkin seperti buat diary Dilan dan Milea, mungkin kan kita bisa tahu kan dari sisi pandangnya Mr. S dan Mrs. apa? Resia. Oh, Resia. Resia. Mungkin kita kan bisa tahu dia rasanya bagaimana. Tapi kalau bertanya seperti Tuhan, bertanya kepada Tuhan, itu aneh.
Karena tidak mungkin kita mencari tahu jawabannya kepada Tuhan. Berdoa pun kita bukan zaman Musa. Tuhan, tolong saya ingin jawaban cinta daripada dia. Tidak mungkin turun langsung. Tidak ada ilham. Tidak ada ilham. Tidak ada ilham. Ya, Saya juga setuju dengan pendapat Anda. Ya, bagaimana tidak setuju? Ketika kita berdoa, dalam Alkitab juga dikatakan jawaban doa itu hanya ada 3. Iya, tidak, dan tunggu. Sedangkan saat aku bertanya kepadanya, apakah kamu mau menjawab iya, tidak, atau tunggu? Bila kamu bilang tunggu, ya aku bisa tunggu selama beberapa waktu ke depan untuk memberi space kepadamu, supaya kamu memiliki rasa kepada aku. Bila kamu bilang tidak, aku juga tahu biar aku bisa cari yang lain supaya tidak terlalu tenggelam, rasa nyamanku terlalu tenggelam kepadamu. Bila kamu bilang ya, aku cukup senang. Tapi kamu tidak menjawab di antara 3 option ini. Itu Kalau dia mau bilang ya, karena mungkin kan ini kan sudah terlalu lama. Dia juga beri harapan kan. Seperti tadi Mr. S bilang kan, tadi dia sudah kasih harapan. Sudah selama berapa bulan kira-kira? kami berkenalan mulai bulan 7, tapi kami tuh sudah mulai dekat. Mulai intensnya kapan? Mulai bulan 12. Mulai bulan 12. Cukup lama. Ya cukup lama lah, dari 3 bulan itu ya tidak salah kalau Mr. S sampai tembak kan. Karena namanya juga laki-laki kan, pasti mau kejelasan juga. Namanya di sini juga bukan laki-laki saja yang butuh kejelasan, perempuan juga butuh kejelasan. Tapi kalau menurut saya, kalau maksudnya dia sampai bilang tunggu, tetapi tunggu dan dia bilang tunggu dan tanyakan para Tuhan. Sekarang tanyakan dia dulu, Mbak. Ini sudah bukan zaman menunggu ilham, menunggu wahyu. Saya tidak mungkin dong menunggu Mbak selama itu dan menunggu wahyu dari Tuhan. Berkata kapan jawaban dari Mbak turun dari atas, tidak mungkin dong. Tunggu, jadi bilang, jadi tunggu. Jangan langsung kita ambil kesimpulan bahwa langsung bertanya pada Tuhan tiap hari berdoa. Itu semua jawaban ada pada dia. Tidak mungkin semua jawaban dia kasih naik kepada Tuhan. Semua jawaban ada pada dia. Karena jawaban pada dia. Kalau misalkan dia bilang seperti itu, tandanya itu dia antara 2, dia mau menolak secara halus atau mau kamu berjuang. Kalau maksudnya dia menolak secara halus, mungkin ada kemungkinan dia menolak secara halus karena dia tidak ingin kamu tersakiti, makanya dia bilang bersahabat dulu. Yang kedua, dia mau kamu berjuang. Karena dia mau dari bersahabat itu dia mau tahu cari tahu kamu punya Keburukan. bukan keburukan juga sih. Kamu punya perjuangan sama mana untuk mau dapatkan dia. Pasti di balik ini pasti banyak laki-laki kan yang menyukai dia. Ya, saya setuju. Betul Pasti kan? banyak. Pasti banyak. Tunggu, lalu kalau menurut aku tadi benar itu yang kata kakak Mister A. Mister A. Aduh, sedikit lagi keceplosan. Oke. menurut Netizen tahu saya siapa? Saya mati. Oke, menurut Mister A ini bahwa benar itu maksudnya mungkin dia menolak secara halus atau dia membutuhkan kamu atau melihat perjuangan kamu kan. Tapi kalau menurut aku bukan keputusan sepenuhnya itu bukan diambil dari Tuhan tapi dari dirinya pribadi. Karena yang kamu dekati itu dia bukan Tuhan gitu. Iya. Kalau kamu mendekati Tuhan, kamu jadi sekolah pendeta. Bukan kamu pacaran. Itu yang betul, Nak. Setuju dengan Mr. A. Kalau kamu ingin jawaban daripada Tuhan, kamu sekolah pendeta, bukan kamu mendekati perempuan. Iya, saya Oke. setuju. Itu. Semua keputusan itu berada di tangannya. Iya, sebab ada pada tangan dia. Jadi bukan hanya kata tunggu itu dia mau suruh kamu tunggu berapa lama? Mau menyuruh kamu menunggu untuk 1 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bilang pada dia. Kehidupan cinta saya bukan hanya untuk menunggu kamu. Banyak orang lain juga menunggu saya. Asik. Kalau saya hanya buang-buang waktu dalam untuk menunggu kamu yang tidak jelas, buat apa saya harus membuang waktu? Siap. Betul kan? Betul. Tapi kesalahan terbesar saya saat ini, ya seperti cerita-cerita sebelumnya, seperti sudah diangkat jauh tapi dicempakkan kembali ke bawah. Itu yang paling tadi. Ini saya mau bilang ini lebih dari kata putus. Putus sebelum pacaran. Ini yang dikatakan putus sebelum pacaran. Di mana kita sudah berekspektasi setinggi-tingginya, pada saat itu yakin diterima namun tidak diberi jawaban kepastian. Dibilang tidak juga iya,
dibilang tidak juga tidak, iya juga tidak, ya tunggu juga tidak. Jadi kita tidak tahu jawaban darinya kan. Namun yang ya saya sudah bilang juga sebelumnya kan, saya sudah merasa nyaman dan rasa perhatiannya juga membuat saya susah meninggalkannya dari pikiran. Siap. Tapi Karena kan itu kan sama kayak orang-orang bilang kan nyaman jebakan, dan kadang perhatian itu yang buat laki-laki luluh. Laki-laki itu tidak, kadang seperti mungkin perempuan pikir laki-laki itu luluh karena skincare kita, karena kita cantik, tapi bukan, salah. Laki-laki luluh karena perhatian. karena rasa nyaman. Kalau rasa nyaman, perempuan jangan pikir skincare kalian itu bisa menjual. Tidak sama sekali. Tidak menjual. Siap. Tapi perhatian. Dan juga rasa nyaman. Jangan pikir kalian bisa membuat laki-laki suka dengan skincare kalian. Jangan. Ingat. Oke. Yang aku mau nanya setelah dia bilang kan, coba tanya Tuhan kan. Itu kamu buat apa? Kamu masih mau terus perjuangkan atau kamu mau mundur? Ya, untuk saat ini karena saya sudah terlanjur merasa nyaman kepadanya, saya juga ingin terus melanjut untuk keperjuangan ini, apapun nanti hasilnya. Saya juga tidak tahu kan, saya hanya berserah kepada waktu, biar waktu yang akan menjawab segalanya. Kalau dari Mr. A, jadi kalau dari saya sih sebaiknya kalau memang dia merasa kamu itu seperti berharga buat dia kan, kamu menghilangnya saja dulu sebentar, kasih dia waktu, biarkan dia cari kamu sendiri. Kalau misalkan kan saya kan udah pernah bilang kan, kalau misalkan kayak HP berharga kan buat kamu. Iya. Kalau hilang kamu cari nggak? Cari. Pasti cari kan. Isi. Jadi kalau misalkan kalau dia merasa kamu berharga, kan manusia kan lebih berharga daripada HP. Kalau dia merasakan sosok seorang Mr. S menghilang daripada pasti dia akan cari. Walaupun itu berapa jam kah, mau berapa hari kah kau menghilang, pasti dia akan cari. Pasti dia akan coba. Oh, Mr. S tidak ada hari ini. Kok kenapa dia tidak chat saya? Cari. Itu kalau memang misalkan kalau dia merasa berharga. Tapi kalau dia punya lebih daripada satu HP menghilang, pasti dia tidak akan cari satu HP itu. Karena ada yang lainnya. Karena ada yang lain. Yaps. Betul kah tidak? Setuju. Poin dari itu. Jadi kalau dia merasa kau berharga, dia pasti akan cari kalau di saat kau menghilang. Yuk, ngari ngopi dulu. Tapi di saat nanti kau menghilang dan dia tidak cari, di saat itu kau masuk dan kau bilang, saya sudah menghilang, tapi kenapa kamu tidak cari? Apakah saya tidak berharga di mata kamu? Makanya kamu tidak mencari saya. Berarti maaf, saya tidak bisa lanjut untuk bisa memperjuangkan kamu. Karena saya sendiri tidak berharga. Jadi saya ini mau memperjuangkan apa? Tidak ada yang dapat saya perjuangkan. Memperjuangkan yang tidak ada. Memperjuangkan tidak ada. Sia-sia. Iya. Berujung pada kesia-siaan. Nice. Oke. Tunggu. Kamu kan tadi bilang kamu mau perjuangkan kan, walaupun apapun hasilnya kan. Iya, betul. Tapi pasti udah ada rencana. Tindakan apa yang kamu akan lakukan gitu? Tindakan apa kayak gitu? Tindakan yang dilakukan terhadap dia ya, terus memberi rasa perhatian kepadanya. Dan saya juga ingin melihat apakah dia akan tetap memberi rasa perhatian seperti sebelumnya juga, atau dia ingin menjauh. Saya juga tidak mengerti kenapa dia seperti sebelumnya itu memberi harapan, memberi lampu hijau gitu. Jadi pada saat aku masuk, dia seperti memberi lampu merah kembali. Jadi saya juga tidak mengerti hal apa yang melatar belakangnya, apakah dia sudah ada merasa nyaman dengan cowok lain atau gimana. Dan saya juga merasa itu penolakan secara halus ya, saat dia mengatakan sahabat. Tidak salah sih. Ya, saya juga tidak menyalahkannya karena keputusan itu memang berada di tangannya. Iya kan? Tapi kalau misalkan dia pikir seperti itu, buat apa dia harus buang-buang waktu selama ini untuk sama-sama dengan kamu? Tapi ujung-ujungnya kok dia maunya jadi sahabat. Tapi buat apa coba lu buang-buang waktu sama ini untuk chat-chatan, untuk sama-sama, tapi Sama-sama bermain game. sama-sama main game, tapi ujung-ujungnya aduh, Ini terlalu sakit. tapi ujung-ujungnya kayak begitu aja. Dia udah pernah ngodi buat kamu nggak? Kayak ngodi bahwa dia suka kamu gitu. Udah tadi kan dibilang Kode terlalu banyak ya. Seperti saya memposting story di IG. Lalu Itu saya posting bersama teman-teman, dia bilang, "Ini jodoh aku." Terus aku bertanya, "Yang mana?" "Yang baju putih."
Yang baju putih emang siapa? Itu dia seperti pura-pura tidak tahu. Terus dia bilang saat aku buat status di WA, aku posting foto, dia bilang ganteng doang tapi nggak punya pacar. Itu seperti aku Kayak itu istilah mengajak, ayolah Iya, ayo mengajak. ayo pacari Itu aku. dalam ayo. jauh dari dia itu. iya, itu seperti dia mengajak. Memang kadang-kadang perempuan itu selalu berpikir bahwa laki-laki itu brengsek, tapi ada perempuan yang brengsek. Lebih brengsek Yap. daripada laki-laki. Jadi tidak selamanya semua laki-laki itu brengsek. Karena semua manusia itu pada dasarnya mempunyai potensi untuk membuat seseorang kecewa. Oh, Jadi jangan ada menyalahkan banyak. sebuah gender untuk dapat berpotensi untuk membuat kecewa. Semua gender bisa berpotensi untuk membuat seseorang kecewa. Bahkan anak-anak balita pun bisa membuat dia punya orang tuh kecewa. Tidak ada manusia di muka bumi yang tidak berpotensi membuat kecewa. Karena apa? Kita terlalu banyak menggantungkan harapan kita pada seseorang. Makanya itu kita kecewa. Nah, harapan tuh tergantung dari harapannya juga. Mhm. Karena dia sudah memberi harapan, kita juga berharap kembali. Jadi di situ ada hubungan timbal balik. Betul. Kan kamu tidak mungkin berharap kalau dia tidak memberikan Memberi harapan. Istilah kamu tidak akan mungkin jalan lurus kalau tidak ada jalan di situ kan. Pasti Ya, kamu betul. akan gas terus. Tapi kalau sudah blok, pasti dia akan mungkin jalan lanjut. Sudah kan tahu, oh sudah di blok, tidak mungkin lewat lagi. Cari jalan lain. Setuju. Begitulah perempuan. Jadi jangan pernah selalu perempuan menyalahkan laki-laki brengsek. Hei, perempuan ada perempuan lain yang lebih kurang ajar. Yang pernah menyalahkan laki-laki. Ini Ada salah ya, satu ada, contoh bukan korban. Ada. Contoh korban. Ini Ada korban paling contoh korban. sadis. Oke. Enggak gini, aku masih bingung. Soalnya tadi kamu bilang kan kamu mau perjuangkan, tapi dalam bentuk apa gitu? Contohnya nggak chat dia berapa lama dulu supaya dia cari kamu, atau masih chat-chatan terus, atau masih main game terus? Untuk saat ini kami masih chat tiap hari. Mulai saat saya mengatakan perasaan saya kepadanya, saya tetap, dan dia juga masih tetap chat saya juga masih tetap chat dia, masih saling balas pesan. Kasih space dulu sih. Kasih waktu. buat dia. Ini nih yang satu masalah bagi saya. Kasih space. Ini memberi space nih antara dia dan aku. Mungkin suatu saat aku yang nggak sanggup nih. Bisa. Antara kau yang tidak sanggup karena kau rasa sayang. Rasa nyaman terhadap dia. Aku tidak sanggup memberi space. Karena kau yang tidak sanggup. Kau itu kau. Ya kau supaya netizen tidak terlalu mencari tahu siapa saya. Nah, Sebenarnya saya juga ingin menghilang beberapa waktu sekitar seminggu Tapi sampai mungkin 2 karena- minggu. Tapi berhubung rasa nyaman dengan rasa perhatian yang sudah dia beri selama saat ini, sehingga rasa kamu juga membutuhkannya. sehingga rasa nyamanku sudah terlalu tenggelam, terlalu dalam terhadap dia ya. Jadi saya juga bila tidak berhubungan dengannya beberapa waktu, saya juga seperti merasa kehilangan. Nice. Mungkin ini yang membuat saya tidak tahan. Tapi itu sudah sih, makanya kayak orang-orang bilang kan, jadi nyaman itu jebakan. Makanya nyaman itu jebakan. Terlalu dalam kau masuk, terlalu susah juga untuk kau keluar. Pernah ada filosofi pohon. Filosofi pohon. Siap. Dengar. Siap. Dengar, wahai anak-anak. Dengarkan bapakmu. Oke. Apa? Seperti pohon. Kalau pohon kan, kalau kita sudah tanam dia terlalu lama, pasti dia akan berakar kan. Akan semakin Kalau dalam. cabut, pasti akan menyisakan lubang. Betul tidak? Betul. Pasti menyisakan lubang. Sepertinya hal hati. Semakin dalam kau menanam perasaan, di saat kau cabut, dia punya lubang masih akan Waduh. Terlalu paling dalam. paling dalam. Siap. Apalagi kalau sudah berakar. Semakin lama bertahan, maka luka akan semakin dalam. Makanya itu. Siap. Jadi sewajarnya menanam perasaan. Sewajarnya. Memang Berjuanglah sesuai harapan. tapi tidak bisa sih, maksudnya kita mau menahan namanya perasaan untuk dia masuk ke lebih dalam, itu tidak bisa manusia tidak akan bisa kontrol untuk bilang ada orang bilang jatuh cinta tuh sewajarnya. Tidak ada namanya jatuh cinta sewajarnya. Semua orang jatuh cinta pasti akan jadi bodoh. Serius, semua orang jatuh cinta pasti akan jadi bodoh. Betul. Apapun yang pasangan mau, mereka akan buat seolah-olah mereka akan
bisa buat segala hal yang dia punya pasangan mau jadi Superman pun hari ini mereka akan buat seperti terlihat seperti Superman. Oke. Tapi itu sih. Oke, aku mau menanyakan sesuatu. Itu kan dia kan biasa kasih kode kan? Iya, memberi kode. Oke, tapi dia mungkin aku belum mendengarkan apa yang dia katakan kayak serius jujur gitu. Kan kamu kan cuma bilang kamu tanya dia dan dia apa? Pokoknya waktu itu kamu dia kasih apa? Jawaban tidak iya atau tanyakan pada Tuhan. Kenapa kamu nggak nanya dia suka kamu atau enggak dalam keadaan serius? Kenapa? Itu sih. Itu tuh. Kenapa kamu nggak nanya? Iya, betul. Itu Kenapa kamu nanya? itu mungkin pemikiran saya tidak sampai ke situ ya. Bukan karena tidak sampai ke Atau karena sudah terlanjur dia bilang sahabat jadi semua ngeblank. ngeblank, Iya. betul. Karena sudah terlanjur hancur harapan, tidak dapat berpikir jernih. Jadi iya mungkin bisa jadi ketika dia bilang gitu kan, seharusnya aku bisa bertanya juga, apakah kamu tidak ada rasa kepada aku? Kalau saya bertanya seperti itu mungkin ada harapan juga. Kalau dia bilang ya nggak ada, situ kita tahu dia jawaban tidak kan? Karena kalau pada waktu itu kamu menanyakan hal tersebut pasti dia juga akan jawab dengan kayak hal serius juga, karena menanyakan sampai ke arah pacaran itu pasti dianggap serius kan. Tapi kalau sekarang pasti kayak rasa risih ditanya ulang gitu kan. Jadi menurut aku coba kamu ambil waktu lagi dengan dia. Waktu beberapa saat. Iya, pokoknya tempatkan waktu dan posisi memang ini waktunya serius. Dan coba tanya dia. Jangan sampai kayak gini. Dianya yang anggap kamu sahabat tapi kamu pikir karena dia kasih kode, kamu pikirnya dia sayang kamu padahal dia mungkin belum pernah mengatakan dia sayang kamu gitu. Kadang-kadang kita kayak terlalu gede rasa. Gede rasa tuh. GR. Oh, GR ya. Kadang-kadang kita kayak laki-laki kan biasanya begitu. Mudah baper. Mudah baper, apalagi kalau perempuan. Nah, sama kayak tadi bilang dari awal, perhatian dengan rasa nyaman. Mungkin kadang perempuan pikir itu tuh cuma sekedar bacaan-bacaan, tapi kan tidak semua laki-laki pikir itu sebercanda itu. Karena perasaan kita tidak sebercanda itu. Betul. Baru bukan hanya itu saja sih. Kadang kita laki-laki juga salah. Maksudnya di saat perempuan mau tidak gubris, kita bilang mereka sombong. Tapi di saat mereka gubris semua hal kita rasa itu mereka tuh suka kita. Jadi kadang perempuan juga ambil jalan tuh serba gubris itu, salah. Mungkin ada yang belum tahu gubris itu artinya apa. Kayak maksudnya kayak mereka notice kita, kayak peduli dengan, maksudnya gimana ya pakai bahasanya. Istilahnya ya itu gubris, istilahnya kayak susah mereka maksudnya ambil langkah selanjutnya. Jadi istilahnya mereka mau notice atau mereka tidak mau notice itu susah, karena di notice nanti dibilang suka sama kita. Kalau nggak di notice nanti bilangnya mereka sombong. Jadi pasti mereka juga bingung. Tapi kalau dalam kasus Mr. S sampai setiap hari sudah chat-chatan, sampai teleponan tidak? Teleponan. VC-an? VC jarang. Oh, VC-an. Tapi rajin teleponan. Hah? Tapi rajin teleponan. Rajin tapi cuma sebentar. Sampai main game itu. Sampai main game bersama. Chatan tiap hari. Chatan tiap hari itu sampai pagi sampai. Wah. Itu kalau sebelum saya mengungkapkan rasa kepadanya, ketika kami chattingan, dia kan nih sekitar jam 10 sudah tidur, tapi jam 12 kebangun lagi. Kebangun karena apa? Karena chat dari Mr. Bukan. S? Bukan. Atau chat dari Mr. yang lain? Saya juga tidak tahu. Karena sekitaran jam 12 kami, ini nih yang buat saya nih. Sedikit saya buka ya. Saya buka. Oke. Itu mulai bulan 1 dia mengajak saya baca Alkitab bareng. Oh. Ini Perempuan Kristen. perempuan Kristen holy. Ini yang membuat saya laki-laki semakin suka pastinya. ya kan, ini yang membuat Ya. Sudah kan? Jadi selama ini dia tidur dulu, baru jam 12 kami baca kitab bareng. Baca kitab bareng setiap jam 12. Dia baru Tunggu ini Mr. A lagi berbicara dengan orang lain. Ya, Oke, lanjut lagi. Aku berbicara dengan kru. Oke. Apa terus mau bilang apa ya? Yang apa yang kamu mau Baca kitab. Ya, baca kitab. Terus pertanyaan tadi apa ya? Itu kan. lupa aku ngeblank. Apa tadi? Kamu mau bilang sesuatu bahwa
pokoknya jam hampir Iya, setiap jam tengah 12 tuh kami kan baca Alkitab bareng. Lalu? Ini nih. Ini yang buat saya semakin seperti dia memberi harapan. Apakah tujuannya mengajak saya baca Alkitab bareng ini supaya lebih dekat lagi kepada Tuhan? Atau mungkin lebih dia dekat ini, dengannya. atau mungkin dia ini bukan anggap kamu sebagai PDKT, mungkin dia anggap kamu, mungkin dia misionaris. Mungkin dia ingin menyebarkan Injil Enggak, dari dia mendekati pria-pria. Tidak, dia bukan misionaris. Dia misionaris jalur PDKT. Tidak. Dia bukan misionaris, bukan. Mungkin saja kan. Dia ada yang tahu, mungkin dia misionaris jalur PDKT. Bisa jadi. Bukan. Tapi terlalu wadah sampai ke dia bukan begitu. misionaris. Tapi itulah dia. Bisa. Tapi dia pintar sih cara menyebarkan agamanya lewat ini. bukan masalah pintarnya, tapi takutnya dia tunggu, sebelum kamu dekat dia, kamu udah tahu belum apakah dia udah punya pacar atau gimana? Dia juga terbuka kan sebelum Oke. saat aku dekat ke dia ada bilang semua tentang mantannya juga. Saat ini dia bilang dia tidak ada pacar. Oke, apakah dia maksudnya masih ada rasa sama mantannya atau? Tuh dari yang aku tanya ya, dari yang dia bilang juga sama aku, saat ini waktu dia kan sama mantannya sama pacarnya yang lama, yang terakhir ini LDR. dia LDR. Ketika dia lihat pacarnya ini udah punya pacar di tempat pacarnya, dia langsung lost kontak dengan pacarnya nih. Jadi kan sudah bisa berarti kan tidak ada rasa lagi dengan mantan. Oke. Karena sudah tidak berhubungan lagi. Kalau yang saya tangkap ya, mungkin dia mau mencobai kamu sekarang karena dia sudah pernah yang namanya putus dari pacarnya, bukan. karena mungkin salah satu LDR itu Oke. mungkin dia tidak kuat. Salah satu mungkin dia tolak kamu. Karena mungkin dia juga salah satu karena dia punya ini namanya luka lama. Karena lama. ya betul kan, bisa jadi. Karena sebelum ini kan dia diselingkuhi. Tidak Iya, mungkin iya, dong iya. secepat itu dia langsung mau terima tanpa dia tahu kau lebih dalam. Tapi Karena- ini sudah lama dia pacaran. tapi kalian sudah pernah ketemu di apa? Belum. Sama sekali. Belum. Nah, pantas saja dia belum mau langsung terima. Enggak, Mungkin bukan. salah satu. Ini kalau dari saya, Oke, pendapat oke, saya oke. begitu. Kalau dari saya begitu. Salah satu mungkin karena dia tuh belum ketemu. Satu lagi oke. karena dia sudah punya luka sebelum ini. Satu lagi dia masih mengetes kamu, seriusan kamu. Karena sebelum ini kan lihat saja kandas kan. Aku cuma Iya. punya satu aja. Menurut aku ya, jangan sampai dia cuma melampiaskan rasanya karena mungkin dia diselingkuhi gitu. Akhirnya kamu tuh sebagai putus terakhir pelampiasan. kapan? Dia SMA. Wih, SMA SMA lama sih. itu paling lama. Itu bukan Dia pelampiasan. angkatannya siapa sih? Angkatan 18. Mister. Angkatannya Mister atau di bawah Mister? Dia 8. Dia 18. Dia di 31 tahun. Angkatan di atas ya. Oh, iya. Kalau Mister X sih angkatan Mister A. Satu angkatan dengan Mr. A. Nah, iya. Mister A di atas dong. Satu Mister angkatan dengan Mr. A. A. Maksudnya Mister A satu udah angkatan lulus tapi lama. umurnya lebih apa? Mister A lulus lama dong. Enggak, bukan. Maksudnya takutnya kan yang tadi Kak lagi kan, takutnya Mr. A. Takutnya Mr. A bilang karena luka lama. Lalu luka lama dia nggak ada dapat perhatian lagi nih gitu. Itu udah termasuk sih, maksudnya yang Lalu, tadi luka lama. Oke, Kak. Lalu mungkin dia udah nggak dapat perhatian dari yang mantannya kan. Lalu mungkin dia dengan mantannya dulu itu suka baca Alkitab gitu kan, kitab suci Kristiani gitu kan. Kelihatan Lalu sekali polanya. Lalu, no. karena mungkin kamu terlalu baik. Iya, mungkin saya terlalu baik jadi saya di sisi Kamu saya terlalu seperti baik, itu. akhirnya dia anggap bahwa mungkin kamu ini bisa jadi tempat pelampiasan. itu untuk sementara. Makanya itu kenapa aku tanya tadi buat kamu, apakah dia pernah bilang bahwa dia suka kamu atau belum secara serius ya, bukan kayak kasih kode atau main-main. Dia tidak pernah bilang, hanya kode-kode biasa saja. Tapi kenapa kamu sampai berani menanyakan sampai menembak dia? Itu kan ini nih cerita yang lupa tadi nih. Dia kan tidur jam 10, jam 12 bangun tuh. Oke. Kami baca Alkitab bareng. Itu sampai kalau dia masih lihat aku jam 2 masih Online. on di WA atau di IG, dia suruh aku tidur. Oh iya.
itu seperti dia rasa perhatiannya itu tinggi. Terus aku bilang, kenapa kamu suruh aku tidur? Nggak bagus begadang. Oh, ini memang anak paling baik, paling perhatian. Jadi itu membuat rasa nyaman itu kan semakin dalam. Atau enggak dianya anggap kamu sebagai adiknya dia gitu. Oh, tidak tahu. Kasih perhatian Kalau sebagai adik. menurut kembali lagi ya, kalau menurut saya sih yang sama kayak tadi Gideon bilang kan, Aduh, ada nyamuk. Oke, tadi ada sedikit. ada sedikit Oke. lost koneksi. Tadi ada. Tadi sama kayak yang Tadi ada yang mau bergabung. tadi sama kayak yang Mister Gideon bilang kan. Gideon aja Kan Gideon. ini siapa? Mister S. Mister S kan Oke. bilangnya terlalu baik. Seperti yang Sujiwo Tejo bilang. Perempuan itu tidak suka laki-laki yang terlalu baik. Oh. Jadi keputusannya saya harus kembali ke dunia saya yang sebelumnya. Dunia kejahatan. Tidak juga sih, Bukan. tidak juga sih. Perempuan itu kadang apa yang dia bilang dengan apa yang dia lakukan dengan apa yang dipikirkan itu berbeda. Oh, berarti Berbeda. dia ingin. Oh, berarti kesimpulannya jadilah seperti dirimu sendiri. Intinya tuh kalau misalkan seperti itu, kadang jangan sih, maksudnya kita ikut dengan apa yang dia mau, misalnya kan sama kayak yang tadi sudah mau ngomong dari tadi, mungkin kayak dia mengikuti pola yang sama dengan mantannya dia tuh, sate apa segala macam, apa yang dia buat di masa lampau dia buat sama-sama dengan kau. Mungkin saja itu kan dia pikir kan istilah dia kayak mengingat, oh saya ini pernah buat seperti ini di sama-sama dengan mantan saya juga mau praktekkan sama-sama dengan kamu. Karena itu mereka akan buat pola yang sama di setiap kali pacaran. Sekarang dari kamu bisa mengontrol diri, tidak bukan mengontrol di sini bukan berarti kamu mengekang dia atau segala macam. Oke, thank you. Jadi sarannya Sarannya ya itu, kadang apakah saya tetap memperjuangkan perjuangkan atau menjauhkan? Tetap perjuangkan sampai perjuangkan, tapi bukan perjuang selama 10 tahun. Kalau berjuang 10 tahun atau sampai 320 tahun itu malah penjajah. Kalau sampai berjuang untuk cinta jangan pernah selama itu, Bung. Orang lain sudah punya anak besar sampai umuran TK, kamu baru mau nikah. Siap. Berjuang Udah sampai ke nikah. sampai batas waktu. Ada batas waktu. Ada batasan. Semua ada batasan. Semua Berjuang pun ada batasan. Lari, semua orang punya energi dan batasan masing-masing untuk berlari. Batasan saya sampai sini, stop. Setiap fisik orang berbeda-beda. Beda-beda. Dan perasaan orang pun berbeda-beda. Betul. Ketahanan masing-masing. Aku boleh kasih saran nggak? Maksudnya kalau saran dari aku sih, kamu harus tahu dulu dia suka sama kamu atau enggak. Jangan sampai dia cuma anggap kamu sebagai pelampiasan atau sebagai dia anggap hubungan kamu dengan si dia itu adik kakak gitu. Kakak ada Oke, Iya, saya mungkin beberapa waktu seperti depan. Lalu family ajak gitu. kasih perhatian ke kamu gitu. Mungkin sebagai seorang kakak gitu, kasih perhatian supaya adiknya cepat tidur, nggak begadang gitu, baca firman gitu. Ya, saran aku Bagus. yang paling pertama itu kamu harus tahu dulu perasaannya. Oke, siap. Gitu sih kalau menurut aku. Intinya seperti itu. Jangan pernah menaruh sesuatu yang lebih pada seseorang. Karena kadang sama kayak yang tadi bilang, semua orang tuh berpotensi untuk mengecewakan. Tidak ada orang di muka bumi yang tidak berpotensi untuk mengecewakan. Hanya Tuhan saja yang tidak pernah mengecewakan manusia. Jadi bergantunglah pada Tuhan, jangan pada manusia. Makanya itu utamakan berdoa. Jangan pernah utamakan hal yang lain. Boom. Oke, mungkin udah nanti aku apa? Mr. S. Nanti aku sensor, sorry tuh. Oke, mungkin Mr. S mau tambahkan lagi. Sudah habis cukup dari saya. Saya sudah
membagikan kisah asmara. Kisah cinta yang menurut saya ini yang dikatakan. Dengar dulu. Oke. Ini yang dikatakan putus sebelum diterima. Istilahnya Enggak, bukan. sudah mati sebelum berperang ya. Hah? Istilahnya sudah mati sebelum berperang. Sudah mati sebelum berperang. Nice. Kalau menurut aku ya nggak ada salah atau benar di antara kalian berdua gitu. Karena kalau mau bilang dia salah, ya nggak, kamu aja belum tahu perasaan dia kepada kamu itu gimana. Lalu kalau mau bilang dia benar, juga masih belum tahu karena masih belum, bahkan mau menembak pun kamu harus tahu. Sebenarnya kamu harus tahu dulu perasaan dia baru kamu nyatakan perasaan lalu tembak dia sebagai pacar gitu kan. Cuma kamu nggak menanyakan terlebih dahulu, itu yang agak sedikit rumit gitu. Oke. Oke, siap. Oke, karena sudah tidak ada lagi maka enggak Dari enggak, Mr. A habis? dari Mr. A. Kalau dari Mr. A sih tergantung pada seseorang itu ya ada batasannya. Ada batasan. Jangan terlalu bergantung harapan semuanya. Lihat pada akhirnya nanti kamu akan sakit hati. Oke, terakhir dariku. Oke, untukmu wanita yang sudah ku aku harap kamu dengar podcast ini ya. Aku cuma mau bilang aku harap setelah kamu bilang sahabat tapi aku tetap berjuang, aku harap kamu nggak nyanyain perjuanganku. Ya. Asik. Oke. Sampai Oke, mungkin Sensor. sensornya. Oke, mungkin segitu dulu dari podcast pada episode kali ini. Oke, aku Gideon, sampai bertemu di podcast selanjutnya. Terima kasih.